Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AB akan berdiskusi etika privasi di tempat kerja dengan kasus monitoring keystroke dan email pribadi untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah etika profesi. Baik, selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilianti Nurafifah dengan ujung NPM 028. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggreni Rukmawan dengan ujung NPM 029. Perkenalkan, nama saya Ketika Triandor dengan ujung NPM 048. Perkenalkan, saya Sixta Biaritawan dengan ujung NPM 049. Baik, sebelum dimulainya diskusi, saya akan menyampaikan latar belakang. Banyak perusahaan memantau komunikasi dan aktivitas karyawan, termasuk panggilan telepon, email, dan penggunaan internet, dengan tujuan utama untuk keamanan data, kepatuhan regulasi, dan produktivitas. Namun, pengawasan berlebihan menimbulkan isu ketika terkait privasi, moral kerja, dan otonomi karyawan. Dengan itu, kami berdiskusi dan membahas dari dua sudut pandang, yaitu tim manajemen yang akan diperankan oleh Sixta dan Kathy, serta tim advokasi yang akan diperankan oleh Mutia dan saya sendiri, Nabila Afril, hingga menyusun draft kebijakan pengguna teknologi informasi yang seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Diskusi dimulai. Baik, saya Sixta sebagai tim manajemen. Jadi di sini itu saya sebagai tim manajemen dari perusahaan akan memberikan argumen. Yang pertama itu, monitoring dalam sebuah perusahaan merupakan praktik umum atau diperbolehkan untuk kebaikan perusahaan. Sesuai dengan buku yang dibuat oleh Reynolds dalam bab workplace monitoring, dijelaskan bahwa banyak perusahaan itu melakukan monitoring email dan penggunaan teknologi sebagai upaya menjaga aset perusahaan dan memonitor produktivitas karyawan secara sah dan etis. Nah, namun di balik itu semua, perusahaan juga itu harus profesional, dilakukannya secara etis dan transparan berdasarkan SOP yang jelas dan sudah disepakati oleh bersama, dan juga tidak mengganggu privasi pribadi karyawan, dan juga data yang didapat itu hanya untuk kebutuhan profesional perusahaan dan tidak digunakan untuk mengontrol aspek pribadi yang tidak relevan dengan perusahaan. Jadi, menurut kami tim manajemen, mengapa kebijakan ini harus dibuat atau dilakukan, yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan, yang dimana dapat mengurangi penyalahgunaan waktu kerja karyawan. Jadi melalui monitoring ini itu perusahaan dapat mengetahui aktivitas yang dihabiskan karyawan ketika jam kerja, sehingga perusahaan itu bisa mengurangi waktu yang hilang untuk aktivitas yang non-kerja. Kemudian karyawan juga bisa menjadi lebih fokus saat jam kerja, bahwa pekerjaan dan fasilitas perusahaan itu harus digunakan secara profesional. Yang kedua itu ada perlindungan dari risiko tuntutan hukum, berupa ada pelecehan dan juga diskriminasi. Nah, jadi perusahaan itu harus mencegah dan juga mengetahui lingkungan kerja yang melanggar etika atau toksik dengan cara pemantauan aktivitas karyawan bila melakukan pelecehan atau melakukan diskriminasi secara digital. Kemudian, monitoring email dapat membantu perilaku berisiko. Jadi, perusahaan itu dapat bertindak lebih cepat bila mana ada aktivitas email karyawan terdapat tindakan-tindakan yang mengarah ke pelecehan atau diskriminatif, sehingga perusahaan itu dapat langsung memberikan peringatan terhadap karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga itu untuk perlindungan aset perusahaan. Yang pertama, mencegah kebocoran data atau informasi perusahaan. Jadi dengan adanya monitoring ini itu diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi percobaan mengirim data rahasia ke email pribadi yang tidak dikenal, sehingga perusahaan itu dapat bergerak lebih cepat mengatasinya. Yang kedua itu mencegah aktivitas ilegal. Dengan adanya keystroke monitoring ini dapat mendeteksi adanya perilaku instalasi software yang ilegal atau di luar ketentuan perusahaan. Untuk argumen selanjutnya akan disampaikan oleh Kathy, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang keempat ada peningkatan keamanan cyber perusahaan. Yang pertama itu ada mendeteksi ancaman internal dan eksternal lebih cepat. Yang
kedua ada memperkuat sistem audit dan forensik digital. Yang kelima itu ada mencegah kerugian finansial perusahaan. Yang pertama yaitu mengurangi risiko kebocoran data yang merugikan dan mencegah penyalahgunaan aset TI untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap regulasi atau compliance, yaitu memenuhi standar keamanan nasional atau industri dan juga mengurangi risiko sanksi, hukuman, dan denda. Selanjutnya, saya serahkan ke tim advokasi. Baik, di sini saya sebagai tim advokasi dan berdasarkan pernyataan argumen yang telah tim manajemen sampaikan, kami tim advokasi akan memberikan tanggapan atas argumen tersebut. Yang pertama yaitu mengenai dampak moral dan psikologis terhadap karyawan, yang mana menanggapi poin manajemen yang mengatakan bahwa meningkatkan produktivitas dan insentif akan menimbulkan rasa selalu diawasi dan juga memicu penurunan moral kerja. Yang mana ketika karyawan merasa selalu diawasi, muncul stres, tekanan mental, dan rasa tidak dipercaya. Hal ini bisa mengurangi kreativitas, keberanian mengambil inisiatif, serta kenyamanan bekerja. Jadi produktivitas yang sebenarnya muncul dari kepercayaan bukan dari ketakutan. Monitoring ekstrim justru menciptakan hubungan kerja yang tidak sehat. Yang kedua yaitu mengenai risiko pelanggaran privasi. Menanggapi poin yang membahas tentang monitoring mengurangi penyalahgunaan waktu kerja dan mencegah aktivitas ilegal, di mana privasi pribadi terekam tanpa batas karena keylogging tidak membedakan aktivitas pribadi dan pekerjaan. Keylogging merekam setiap ketikan termasuk hal-hal pribadi seperti password bank, komunikasi keluarga, atau informasi kesehatan tanpa batasan. Dengan demikian, privasi pribadi karyawan bisa terganggu bahkan meski menggunakan perangkat perusahaan. Monitoring email atau aktivitas personal merupakan pelanggaran privasi dasar. Melindungi aset perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak privasi fundamental karyawan. Yang ketiga yaitu mengenai batasan etis dan prinsip proporsionalitas monitoring. Yang mana menanggapi poin mengenai monitoring wajar dilakukan banyak perusahaan, sah dan etis apabila sesuai SOP. Pemantauan workplace harus mengikuti prinsip etis sistematis, yaitu prinsip proporsional, least intrusive means, dan juga informed consent dan transparansi. Yang keempat yaitu mengenai resiko penyalahgunaan data, yang mana menanggapi poin tentang monitoring mencegah pelecehan dan diskriminasi digital, yang mana data monitoring bersifat sensitif sehingga dapat disalahgunakan dan berpotensi bocor, dan juga dapat digunakan untuk memata-matai karyawan tertentu atau menciptakan ketakutan sehingga karyawan enggan melaporkan masalah, termasuk pelecehan atau diskriminasi. Ironisnya, ini justru bertentangan dengan tujuan perusahaan yang ingin melindungi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Baik, saya lanjutkan kepada tim advokasi yang lain. Baik. Yang selanjutnya yaitu jadi terdapat dampak etis terhadap kebebasan berpendapat dan otonomi karyawan, di mana mengurangi kebebasan berdiskusi, berbicara tentang kondisi kantor, dan berpendapat kebijakan perusahaan. Di mana ketika perusahaan melakukan monitoring ekstrim seperti keylogging atau memantau email pribadi, karyawan akan kehilangan ruang aman untuk seperti berdiskusi jujur dengan rekan kerja, menyampaikan pendapat tentang kondisi kerja, ataupun mengkritik kebijakan perusahaan. Nah, selanjutnya terdapat resiko atau normalisasi pengawasan di lingkungan kerja. Individu akan merasa terus diawasi dan akhirnya kehilangan rasa kebebasan atau bisa disebut panopticon effect, di mana pengawasan ekstrim juga berisiko menormalisasi budaya saling curiga ataupun perusahaan menganggap karyawannya tidak bisa dipercaya. Nah, itu akan menimbulkan konsekuensi yang bukan hanya moral yang turun, tapi juga produktivitasnya yang turun. Baik, selanjutnya terdapat monitoring ekstrim tidak efektif untuk keamanan cyber, di mana keylogging itu bukan alat keamanan, melainkan
sesuatu yang menciptakan resiko baru. Deteksi phishing dan malware dilakukan oleh sistem keamanan seharusnya, security, bukan memata-matai karyawan. Monitoring tidak mencegah human error. Jadi, kalau jika server monitoring ini diretas, dampaknya bisa jauh lebih parah daripada serangan biasa. Nah, selain itu, deteksi phishing atau malware seharusnya dilakukan oleh security tools. Nah, jadi dari perspektif keamanan, monitoring ekstrim itu bukan solusi, melainkan masalah atau menciptakan risiko baru. Nah, selanjutnya, monitoring ekstrim tidak menjamin perlindungan finansial, di mana resiko kerugian finansial meningkat jika sistem bocor. Serangan dapat membobol seluruh perusahaan. Maka biaya breach nanti lebih besar daripada resiko karyawan membuka aplikasi berat. Jadi, Telegram malah menyimpan semua password dan data sensitif di satu tempat. Nah, itu kalau tempat itu bocor, nanti kerugian perusahaan dapat berkali-kali lipat lebih besar. Jadi, secara finansial, monitoring ekstrim itu tidak efisien dan berbahaya. Selanjutnya, yang terakhir, monitoring ekstrim tidak setara dengan kepatuhan regulasi. Tidak ada regulasi yang mewajibkan keyloging. Pemantauan email justru melanggar regulasi. Compliance tidak sama dengan etika, di mana memantau email pribadi justru bisa melanggar privasi atau aturan ketenaga kerjaan. Sementara compliance itu batas minimum, sedangkan etika itu batas moral. Jadi, membenarkan keylogging atas nama kepatuhan itu keliru. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, untuk menindaklanjuti kebijakan yang adanya perangkat lunak ini, kami tim manajemen itu telah membuat draft kebijakan penggunaan IT yang sesuai dengan pedoman manajer checklist. Yang pertama itu berisi pernyataan kebutuhan kebijakan, di mana kebijakan monitoring ini memiliki tujuan, diantaranya melindungi data, informasi, perangkat, dan jaringan perusahaan dari ancaman internal atau eksternal. Kemudian mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat menurunkan produktivitas atau menimbulkan perilaku pelanggaran hukum. Kemudian menyeimbangkan kebutuhan pengawasan perusahaan dengan hak privasi karyawan. Dan yang terakhir itu mengatur pemanfaatan sumber daya teknologi informasi secara aman dan efisien sesuai dengan operasional. Kemudian untuk bagian 2, itu terkait prinsip etika kebijakan. Jadi kebijakan ini itu berpegang pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada transparansi, kemudian ada proporsionalitas, kemudian ada akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan privasi. Untuk bagian ketiga itu ada ruang lingkup dari penerapan kebijakan ini. Yang pertama itu berlaku untuk karyawan tetap, kemudian karyawan paruh waktu, kemudian pekerja kontrak, dan pekerja sementara yaitu intern atau magang. Untuk bagian keempat, itu terkait perlindungan hak privasi data. Jadi, perusahaan itu berkomitmen untuk melindungi seluruh data pribadi karyawan dari pihak eksternal, kemudian membatasi akses data penting hanya kepada pihak yang mempunyai kewenangan. Dan yang terakhir itu ada menjaga kerahasiaan data dari penyalahgunaan atau distribusi yang tidak sah. Untuk bagian kelima, yaitu ada kontrol akses terhadap data perusahaan. Jadi, akses pada sistem itu akan diberikan secara sesuai kemudian dengan peran dan tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada pengguna itu tidak boleh membuka data yang tidak relevan dengan pekerjaannya. Kemudian penggunaan akun bersama itu tidak diperbolehkan kecuali akun yang diperkenankan digunakan bersama oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada setiap pelanggaran akses akan dicatat dan ditindaklanjuti. Untuk bagian keenam, yaitu ada penggunaan software. Nah, pada penggunaan perangkat lunak itu harus resmi sesuai dengan ketentuan perusahaan dan dilarang menginstal menggunakan perangkat lunak yang tidak resmi. Kemudian, instalasi software itu dilakukan atau didampingi oleh divisi IT. Untuk bagian ketujuh, yaitu kebijakan monitoring karyawan. Yang pertama itu ada monitoring email kantor, yang kedua ada monitoring penggunaan internet, yang ketiga ada monitoring aktivitas kerja, dan yang keempat ada perekaman ketikan atau keystroke login pada perangkat perusahaan. Nah, di kebijakan monitoring karyawan ini terdapat batasan monitoring. Boleh di next. Nah,
Untuk batasan monitoring ini itu, monitoring hanya dilakukan pada perangkat dan jaringan milik perusahaan saja, kemudian email pribadi tidak akan dimonitor, tetapi lalu lintas jaringannya dapat tercatat untuk keamanan. Kemudian monitoring diinformasikan kepada seluruh karyawan, dan data monitoring juga akan tersimpan secara aman dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan non-profesional. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kathy. Baik, draft kebijakan penggunaan IT yang ke-8 yaitu menghormati hak kekayaan intelektual. Kebijakan ini mewajibkan karyawan menggunakan materi digital secara legal. Semua hak cipta, paten, dan lisensi harus dihormati. Software ini hanya boleh dipakai jika perusahaan memiliki izin, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Selanjutnya ada yang ke-9 yaitu penggunaan IT yang tidak tepat. Poin ini menegaskan bahwa fasilitas TI hanya boleh digunakan untuk pekerjaan. Aktivitas pribadi seperti browsing yang tidak relevan, blogging, atau membuka email pribadi dilarang untuk menjaga fokus kerja dan keamanan sistem. Yang ke-10 itu ada perlindungan keamanan TI. Bagian ini mengatur bagaimana karyawan harus menjaga keamanan sistem. Username dan password tidak boleh dibagikan, password harus kuat dan diganti rutin. Serta instalasi software harus mendapat persetujuan IT agar sistem tetap aman. Dan yang ke-11 yaitu ada larangan perilaku abusif menggunakan komputer. Poin ini melarang penggunaan komputer untuk perilaku yang tidak pantas, seperti menghina, mengintimidasi, atau menggunakan bahasa kasar di email atau aplikasi kerja. Tujuannya menjaga lingkungan kerja tetap profesional. Dan yang ke-12 yaitu ada tindakan disiplin untuk penyalahgunaan TI. Setiap pelanggaran pengguna TI memiliki konsekuensi. Sanksinya bisa berupa peringatan, pembatasan akses, sampai pemutusan kerja, tergantung tingkat pelanggarannya. Prosedur ini, penanganan insiden juga dijelaskan agar penindakan berjalan adil. Dan yang ke-13 yaitu proses komunikasi kebijakan. Kebijakan TI ini harus disampaikan kepada seluruh karyawan melalui media resmi. Jika ada pembaruan, perusahaan wajib menginformasikan. Karyawan juga harus membaca dan menandatangani bukti bahwa mereka mengalami kebijakan. Dan yang ke-14 yaitu rencana pelatihan. Perusahaan ini menyediakan pelatihan untuk memastikan karyawan memahami aturan TI. Pelatihan ini dilakukan saat onboarding dan secara berkala, termasuk edukasi keamanan cyber untuk menghadapi keamanan digital. Dan yang ke-15 yaitu implementasi firewall perusahaan. Firewall ini wajib digunakan untuk melindungi jaringan perusahaan dari akses berbahaya. Semua akses ke internet difilter agar aktivitas mencurigakan dapat dicegah lebih awal. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan firewall. Firewall ini harus terus diperbarui dan dipantau oleh tim IT. Audit keamanan dilakukan secara rutin untuk memastikan firewall tetap mampu melindungi jaringan dan ancaman baru. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, berdasarkan draft kebijakan penggunaan teknologi informasi yang telah dibuat tersebut, kami sebagai tim advokasi terdapat beberapa usulan untuk revisi pada kebijakan tersebut. Di antaranya, yaitu yang pertama, hapus keystroke login dan diganti dengan audit log aktivitas sistem. Yang kedua, izinkan akses email pribadi dengan syarat tidak membawa atau menyimpan data perusahaan. Yang ketiga, yaitu monitoring dibatasi pada metadata saja, bukan konten pribadi atau isi email, chat, dan juga ketikan. Yang keempat, yaitu wajib melakukan privasi di PIA sebelum menerapkan monitoring. Yang kelima, yaitu tambahkan larangan eksplisit pengumpulan password dan data sensitif kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang keenam, yaitu batasi wewenang akses data monitoring, yaitu hanya pihak tertentu wajib audit log akses melalui mekanisme dua kontrol. Dan yang ketujuh, yaitu perkuat keamanan sistem tanpa metode yang menginvasi privasi. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, rekomendasi atau usulan selanjutnya yaitu tambahkan hak keberatan karyawan terhadap monitoring yang tidak proporsional. Selanjutnya,
kami mengusulkan untuk menerapkan transparansi penuh, seperti setiap metode monitoring harus menjelaskan apa yang dimonitor, kapan dilakukan monitoring tersebut, oleh siapa dilakukannya, dan untuk tujuan apa monitoring itu dilakukan. Serta yang terakhir, tetapkan batas retensi data monitoring, di mana dapat memberikan pasal bahwa data monitoring disimpan maksimal 90 hari, kecuali untuk investigasi resmi. Selanjutnya, diserahkan kembali kepada tim manajemen. Baik, untuk menanggapi terkait rekomendasi revisi draft kebijakan penggunaan IT itu, kami tim manajemen dan juga tim advokasi telah berdiskusi lebih lanjut sebelumnya dan menghasilkan revisi draft untuk bagian 7 ini. Nah, untuk bagian 7 itu terkait kebijakan monitoring karyawan, berisi monitoring email, penggunaan internet, dan aktivitas kerja itu tetap ada. Kemudian pada bagian audit log aktivitas sistem pada perangkat perusahaan, kemudian adanya akses terhadap data monitoring itu dibatasi secara ketat dan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang, yaitu divisi IT dan juga manajemen tertentu yang ditunjuk. Kemudian untuk bagian terakhir yaitu akses harus melalui mekanisme otorisasi berlapis atau dual control, serta semua akses itu wajib terekam dalam audit log yang secara rutin ditinjau. Next. Nah, kemudian di sini juga terdapat batasan monitoring yang telah kami diskusikan. Jadi, monitoring itu hanya dilakukan pada perangkat dan jaringan milik perusahaan, bukan pribadi. Kemudian, email pribadi itu dimonitor hanya metadata, yaitu bandwidth, akses situs beresiko, aktivitas akun, namun tidak dapat menyimpan ataupun menyebar data perusahaan. Kemudian, monitoring itu diinformasikan kepada semua karyawan dan diberikan penjelasan terkait detail monitoringnya. Kemudian data monitoring itu tersimpan secara aman dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan non-profesional. Selanjutnya, perusahaan tidak akan mengumpulkan password, konten pribadi, ataupun data sensitif, kecuali diwajibkan oleh hukum. Kemudian, data monitoring itu hanya disimpan selama maksimal 90 hari, kecuali diperlukan untuk investigasi yang resmi. Jadi, perusahaan itu wajib melakukan privacy impact assessment sebelum menerapkan atau memperluas sistem monitoring untuk memastikan bahwa risiko terhadap privasi karyawan telah diidentifikasi, dinilai, dan diminimalkan sesuai prinsip proporsionalitas dan juga etika kerja. Untuk yang terakhir, karyawan juga memiliki hak keberatan atau right to object terhadap bentuk monitoring yang dianggap tidak proporsional, invasif, atau tidak relevan dengan tugas pekerjaannya. Nah, keberatan ini itu dapat diajukan secara formal kepada HRD atau manajemen tanpa risiko pembalasan. Monitoring yang keberatannya terbukti berlebihan wajib dihentikan atau disesuaikan. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang menyoroti perbedaan kepentingan antara manajemen dan advokasi, tim manajemen menilai monitoring penting untuk produktivitas, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Sementara advokasi menekankan risiko privasi, moral, dan potensi penyalahgunaan. Draft awal kebijakan dinilai terlalu invasif karena keylogging, larangan email pribadi, dan tanpa batas retensi data. Sehingga advokasi memberikan rekomendasi penghapusan praktik invasif, pembatasan monitoring pada metadata, retensi 90 hari, transparansi, serta hak keberatan karyawan. Dengan itu, pada revisi kebijakan telah mengakomodasi sebagian besar apa yang direkomendasikan dan menghasilkan kebijakan yang menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai diskusi etika privasi di tempat kerja dengan kasus monitoring keystroke dan email pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.